Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Buat kalian yang suka dengerin alur cerita film, kalian bisa subscribe channel ini. Karena kami akan memberikan alur cerita film dengan cara yang lebih detail dan berbeda dari yang lain. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film horor dari Indonesia yang berjudul Kafir Bersekutu dengan Setan dari tahun 2018. Film ini menceritakan tentang kisah cinta segitiga yang harus berakhir tragis dengan cara mistis dan juga mengerikan. Bahkan anak-anak mereka harus ikut terkena imbas dari kisah cinta masa lalu orang tuanya ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua bahwa apa yang akan kami sampaikan ke depan adalah sebuah spoiler film. Jika kalian tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, tutup pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga yang harmonis dari suami istri yang bernama Herman dan Sri. Mereka di sini memiliki dua orang anak yang bernama Andi dan Dina. Malam itu terlihat Herman, Sri, dan Dina sedang makan malam bersama. Herman tiba-tiba tersentak dan kemudian batuk-batuk dengan terus-menerus. Sri lalu menyuruh anaknya Dina untuk memberikan minuman kepada ayahnya itu. Tiba-tiba, Herman yang terbatuk-batuk tadi memuntahkan beling dan keluar dari mulutnya bersama darah yang sangat banyak. Andi yang saat itu baru pulang dari kuliahnya kemudian berlari mendekati ayahnya itu. Hingga pada akhirnya Herman kemudian tewas dalam kejadian ini. Semenjak suaminya meninggal, Sri kemudian menjadi orang yang pendiam dan juga suka melamun. Hingga pada akhirnya Sri lalu diganggu oleh kejadian-kejadian aneh yang muncul secara tiba-tiba di sekitarnya. Di suatu siang anaknya yang bernama Andi baru pulang kuliah datang bersama seorang gadis bernama Hanum dan memperkenalkannya kepada Sri. Hubungan mereka sepertinya semakin dekat sampai-sampai suatu hari Hanum datang ke rumah Sri dengan membawa makanan untuk keluarganya dan kemudian mereka makan malam bersama. Malam harinya saat hujan badai datang dan rumah mati, Sri terlihat mengalami kejadian aneh dan kemudian tiba-tiba pingsan di kamarnya. Andi dan Dina yang khawatir, kemudian esok paginya membawa ibunya itu ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaan ibunya tersebut. Setelah pulang dari rumah sakit, mereka kemudian melalui rumah dukun yang bernama Jarwo. Malamnya, saat mereka makan malam, Andi dan Dina dikagetkan dengan ibunya yang terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah dan beling seperti ayahnya dulu. Dari semua kejadian-kejadian aneh itu, kemudian Dina mulai curiga dengan apa yang sedang dialami oleh keluarganya tersebut. Dina kemudian berdiskusi dengan kakaknya untuk mencari informasi dan membagi tugas mengenai masalah ini. Siangnya Sri yang penasaran dengan apa yang terjadi dengan dirinya kemudian pergi ke rumah Jarwo, seorang dukun yang ada di kampung mereka tersebut. Setelah sampai di rumah Jarwo, Sri kemudian mengutarakan maksudnya datang ke rumah ini. Kemudian terlihat di sini Jarwo lalu membacakan mantra-mantra dan ritual untuk mencari tahu apa yang sedang menimpa Sri tersebut. Setelah selesai, kemudian Jarwo berkata kepada Sri bahwa apa yang telah menimpa Sri ini disebabkan oleh sebuah santet yang dikirim oleh orang kepada dirinya. Sri lalu meminta Jarwo untuk datang ke rumahnya untuk mengecek apakah santet itu ditaruh di dalam rumahnya atau tidak. Setelah masuk ke dalam rumah Sri, Jarwo kemudian menemukan hal-hal yang janggal yang berada di dalam rumah tersebut. Terlihat Jarwo lalu seperti menangkap sebuah hantu dan segera dia masukkan ke dalam botol yang dia bawa. Beberapa hari setelah itu, Sri kemudian datang ke rumah Jarwo kembali. Di sini Sri terlihat sedang membawa sebuah foto dan menanyakan kepada Jarwo apakah orang dalam foto ini yang sudah menyantetnya. Jarwo kemudian mengatakan iya kepada Sri. Sri lalu meminta Jarwo untuk menyantet balik orang yang sudah menyantetnya itu. Di sini kemudian terlihat Jarwo dengan sekuat tenaga sedang bertarung melawan orang yang sudah menyantet Sri. Kemudian setelah perang santet ini Jarwo pun kalah dan dirinya terbakar hangus, juga rumahnya beserta isinya. Sri yang melihat kejadian tersebut kemudian panik dan berlari menuju rumahnya. Lalu Dina yang sudah sampai di rumah kemudian menemukan sebuah potongan foto di atas meja rumahnya. Dina yang penasaran kemudian menyimpan foto itu untuk digunakan sebagai petunjuk mencari informasi tentang kejadian aneh di rumahnya ini. Malamnya Dina kemudian berbicara kepada kakaknya. Kemungkinan ibu mereka sedang disantet.
Namun perkataan Dina itu lalu hanya ditanggapi enteng oleh kakaknya yang tidak percaya dengan semua hal yang tahayul seperti itu. Dina di sini terlihat berusaha meyakinkan kakaknya untuk mencari tahu lebih jauh tentang santet ini. Lalu Andi menjawab bahwa Dukun Jarwo telah meninggal dan rumahnya telah habis terbakar. Keesokan harinya Dina yang sudah pulang sekolah mampir ke bekas rumah Jarwo yang telah terbakar habis. Di sini, Dina lalu menemukan potongan sebuah foto berada di lantai bekas rumah Jarwo yang terbakar itu. Malamnya Dina lalu menggabungkan potongan foto yang telah dia temukan sebelumnya. Kemudian, Dina mencoba mencari tahu siapa sosok orang yang berada di foto di samping ayah dan ibunya ini. Kemudian datanglah Dina ke sebuah rumah sesuai alamat yang tertulis di dalam foto tersebut. Sampainya di rumah itu, Dina lalu disambut ramah oleh pemilik rumah. Namun saat Dina menanyakan siapa orang yang berada di foto itu, orang ini kemudian mengusir Dina dan menutup pintu rumahnya. Saat Dina ingin pergi dari situ, dia lalu dipanggil oleh seorang nenek tua di sana. Nenek itu lalu bercerita bahwa orang yang berada di foto itu bernama Laila. Dan di sini nenek itu terlihat memberikan alamat baru Laila kepada Dina. Setelah semua kejadian yang menimpa keluarga mereka, Andi dan Dina kemudian mencari informasi sendiri-sendiri. Dina terlihat masih berusaha mencari keberadaan wanita yang bernama Laila tadi, sedangkan kakaknya Andi terlihat sedang mencari kuburan dari Jarwo yang berada di tengah hutan. Malamnya di rumah mereka, Sri yang sendirian di rumah kemudian diteror oleh arwah Jarwo yang datang ke rumahnya dan memintanya untuk gantung diri. Andi yang baru pulang kemudian berlari ke kamar ibunya dan mencoba mendobrak kamar ibunya tersebut. Setelah berhasil mendobrak kamar ibunya, Andi mendapati ibunya sudah tidak ada di kamarnya dan dibawa pergi oleh arwah Jarwo yang sepertinya telah dikendalikan oleh seseorang. Dina di sini kemudian tiba-tiba sakit. Hanum teman perempuan Andi lalu menyarankan mereka untuk menginap di rumahnya. Di rumah Hanumlah semua kejadian-kejadian aneh keluarga mereka akan terbongkar. Andi yang sedang menjaga adiknya kemudian melihat album foto yang berada di rumah Hanum. Tiba-tiba Dina berteriak dan Andi segera menenangkan adiknya itu. Setelah tenang, Andi yang ingin menuju ke ruang tamu tidak sengaja menjatuhkan tas milik adiknya ini. Lalu Andi di sini melihat sebuah foto yang sama dengan foto yang berada di rumah Hanum di dalam tas milik adiknya tersebut. Setelah melihat foto itu, Andi kemudian merasakan ada yang aneh dari dirinya. Andi kemudian merasa mual dan muntah-muntah di wastafel rumah Hanum ini. Andi lalu mencari obat yang berada di atas wastafel itu. Saat dia mencari obat itu, dia melihat ada sebuah botol berwarna hijau sama dengan botol yang dia lihat di rumah Jarwo yang sudah terbakar tempo hari. Andi kemudian ingin mengajak Dina pergi dari rumah itu. Dia lalu membangunkan Hanum dan meminta tolong kepadanya untuk membantunya membawa adiknya. Di saat Hanum ingin membukakan pintu rumah dengan kunci cadangan, ibu Hanum kemudian muncul dan menanyakan kepada mereka mau kemana mereka malam-malam begini. Ibu Hanum lalu menampar Hanum di depan Andi. Andi yang kesal kemudian bertanya tentang keberadaan ibunya kepada ibu Hanum tersebut. Tiba-tiba Hanum memukul Andi dari belakang dengan menggunakan guci yang seketika membuatnya pingsan. Setelah sadar, Andi kemudian mendapati dirinya sudah dibawa masuk ke ruang bawah tanah rumah Hanum. Di sini Andi dan Dina lalu dipertemukan dengan ibu mereka yang sepertinya telah dikendalikan oleh Laila dengan ilmu santetnya. Lalu terbongkarlah bahwa semua kejadian aneh dan juga kematian ayahnya merupakan ulah dari Laila, ibu dari Hanum ini. Andi dan Dina hanya bisa melihat keadaan ibunya dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena kaki dan tangan mereka diikat oleh Hanum dan ibunya dengan tali. Di sini Laila kemudian menceritakan tentang masa lalunya, bahwa ibu Andi dulu telah merebut suaminya Herman dengan cara mengguna-gunainya lewat Dukun Jarwo. Dia lalu menambahkan kalau Hanum ini adalah anaknya bersama Herman. Dan sakit yang diderita Dina di sini merupakan ulah dari mereka berdua juga. Laila kemudian menggunakan boneka santet untuk menggerakkan Dina dan juga menyiksanya di depan Andi dan Sri. Andi di sini kemudian berusaha memasukkan pakaian Hanum ke dalam botol hijau yang ditemukan di rumah Hanum tadi. Setelah itu Laila kemudian menggerakkan Sri masuk ke dalam kuburan Jarwo di tengah hutan dan berencana menguburnya hidup-hidup.
Hanum lalu menghampiri Andi dan tertawa di depannya. Andi kemudian menendang Hanum hingga membuatnya tersungkur mengenai tembok. Dia lalu meraih gunting yang terlepas dari tangan Hanum dan membuka semua ikatannya. Kemudian Andi melempar botol yang tadi telah diisi oleh pakaian Hanum ke dalam dupa milik Laila dan membuat Hanum dan ibunya terbakar mati seketika. Andi di sini segera menyelamatkan Dina. Dia lalu bergegas menuju kuburan Jarwo di tengah hutan untuk menyelamatkan ibunya. Setelah berhasil menyelamatkan ibunya, mereka bertiga kemudian berkumpul dan film ini pun usai. Film Kafir Bersekutu dengan Setan ini memiliki sinematografi yang sangat keren dari Yusuf Pasolang yang mampu menangkap momen-momen indah dan memberikan rasa mistis dalam setiap momennya, terutama saat mereka di makam ayah Andi. Tapi, rasa mistis dan teror yang tersaji kemudian perlahan-lahan hilang setelah momen hilangnya Sri dibawa oleh hantu Jarwo tadi. Setelah itu film ini seperti kehilangan arah cerita. Dan klimaks yang terjadi membuat kita yang menontonnya merasa ada yang menggantung dari film ini. Namun secara keseluruhan film ini pantas menjadi salah satu film horor terbaik setelah film Pengabdi Setan garapan Joko Anwar, yang mana tanpa adegan seksi dan seronok pun film horor ini mampu disukai semua orang dan menaikkan citra film horor Indonesia. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Tinggalkan komentar kalian di bawah jika kalian ingin film favoritnya kami ceritakan di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.